Vinland Saga Season 2 Episode 23 Dua Surga. Di panel pertama diperlihatkan Thorfinn dan Einar yang telah dikepung oleh para prajurit. Knut yang melihat Thorfinn dan Einar tidak berdaya bertanya pada Thorfinn, apakah Thorfinn punya kekuatan untuk menghentikan raja seperti yang dilakukan Askelat dulu. Salah satu prajurit yang menodongkan tombak ke Thorfinn menyuruh Thorfinn untuk mundur. Prajurit tersebut juga berkata bahwa Thorfinn adalah pria yang aneh dan prajurit tersebut tak membenci Thorfinn. Akan sangat disayangkan jika kami para prajurit harus membunuh Thorfinn. Thorfinn terlihat kaget melihat sikap para prajurit yang berubah. Yang tadinya mengolok-ngoloknya sekarang menjadi respek padanya. Sedangkan Einar mulai putus asa. Dan Einar pun berkata pada Thorfinn bahwa beginilah dunia, ujung-ujungnya yang terkuat akan memaksakan kehendaknya pada yang lain. Jadi percuma saja menjelaskan hal-hal yang benar kepada mereka. Terlihat suasana semakin tegang. Namun Thorfinn masih tetap tenang, karena Thorfinn masih yakin bahwa Knut akan mengurungkan niatnya untuk menguasai pertanian kecil. Terlihat muncul kepala iblis yang mulai menghasut Knut. Iblis tersebut berkata bahwa Knut adalah putra yang bodoh dan belum pantas untuk menjadi penguasa. Dikarenakan Knut memberitahukan niat atau rencananya kepada mereka dan berharap mereka bisa mengerti dengan ambisinya. Iblis tersebut juga berkata bahwa pertemanan tak perlu diragukan lagi. Tapi jangan lupa kalau raja adalah gembalanya, sementara teman-temannya adalah dombanya. Dan tugas seorang raja adalah membesarkan mereka. Singkirkan yang jelek, jual, dan kuliti. Para domba tidak akan mengerti tugas-tugas pengembala. Penguasa tetaplah penguasa, dan peraturan raja adalah demi keuntungan para domba. Terlihat Thorfinn yang ditodong tombak dari berbagai arah mengatakan, Knut, kalau kau memaksa untuk meraih tujuanmu dengan wewenangmu, maka para prajurit yang melihat Thorfinn mulai melakukan pergerakan langsung waspada dan bersiap untuk menusukkan tombaknya. Iblis yang berada di dekat Knut pun mulai panik dan melanjutkan hasutannya dengan mengatakan bahwa Thorfinn itu berbahaya. Domba yang tak mematuhi gembalanya tak dibutuhkan, dikarenakan domba yang tak patuh akan mempengaruhi domba-domba yang lain. Dan Knut harus segera membunuh Thorfinn sebelum semua itu terjadi. Dan terlihat Thorfinn melanjutkan kata-katanya yang terpotong. Thorfinn berkata, kalau kau memaksa untuk meraih tujuanmu dengan wewenangmu, maka aku akan pergi. Mendengar perkataan Thorfinn, semua orang yang ada di sana langsung terlihat bingung karena di luar ekspektasi mereka semua. Knut yang terlihat bingung langsung bertanya kepada Thorfinn, kau akan pergi begitu saja? Dan Thorfinn pun menjawab, apalagi? Atau kau mau aku bertarung sekarang juga? Otoritasmu bisa menyelamatkan banyak orang, tapi juga menindas yang lain. Aku tak bisa bilang itu baik atau buruk, dan aku tak punya hak untuk mengkritik keinginanmu. Karena itu, aku tak punya pilihan selain pergi. Aku akan pergi ke tempat yang jauh yang tak bisa dicapai oleh otoritasmu. Knut yang mendengar penjelasan Thorfinn mengakui Thorfinn adalah pejuang yang hebat. Knut juga bertanya lagi kepada Thorfinn, apakah Thorfinn masih punya beberapa pilihan? Terlihat Thorfinn yang sudah tidak peduli dengan perkataan Knut dan mengajak Einar untuk pergi dan berniat untuk mengajak keluarga kecil. Knut yang melihat Thorfinn akan pergi berkata, jadi kau datang ke sini dan membiarkan wajahmu berdarah hanya untuk menegurku? Thorfinn yang mendengar perkataan Knut mengatakan bahwa usahanya sia-sia dan Thorfinn mengucapkan selamat tinggal kepada Knut. Knut pun terdiam dan terlihat kesal. Tapi di panel berikutnya ternyata Knut tidak kesal, melainkan ekspresinya yang kesal tersebut sedang menahan tawa. Dan Knut pun tertawa. Setelah tertawa puas, Knut pun berkata pada Thorfinn,
Ada banyak orang yang ingin bernegosiasi denganku. Ada yang menjebakku, dan ada juga yang ingin membunuhku. Tapi kau aku tak percaya. Tak pernah kulihat orang sebodoh ini. Tak punya sesuatu yang bisa ditawarkan atau bersenjata. Kau biarkan dirimu dipukuli hanya untuk melarangku mengambil alih pertanian ini. Terlihat wajah Thorfinn yang heran dengan Knut karena tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Dan Thorfinn pun bertanya kepada Knut, "Apa itu lucu sekali?" Dan Knut pun menjawab, Ya benar. Ini negosiasi paling setengah-setengah yang pernah kuhadapi." Setelah mengatakan hal tersebut, terlihat Knut tersenyum. Sembari menatap Thorfinn, di dalam hatinya Knut berkata, "Pria yang berani sekali. Pria seperti ini terlahir di antara bangsa Viking." Knut pun bertanya kepada Thorfinn, "Mau pergi kemana, Thorfinn? Apakah Thorfinn akan pergi ke tempat yang bisa menghindari konflik?" Thorfinn pun menjawab bahwa Thorfinn akan pergi ke suatu tempat yang mana tempat tersebut tidak bisa Knut jangkau. Setelah mendengar jawaban Thorfinn, Knut berkata bahwa wilayah Knut akan meluas dan suatu hari mungkin akan menjangkau tempat Thorfinn. Thorfinn yang mendengar penjelasan Knut pun berkata, "Aku akan pergi jauh sejauh mungkin. Selama tempat itu masih ada, aku tak akan melawan. Suatu tempat yang tak tersentuh otoritasmu. Aku akan membangun tempat yang damai dengan cara yang berbeda. Suatu tempat untuk orang-orang yang tak bisa tinggal di dunia yang kau bangun, demi aku sendiri dan kau." Setelah mendengar penjelasan Thorfinn, Knut bertanya kembali ke Thorfinn, apakah yang dimaksud Thorfinn adalah untuk mengisi lubang yang Knut tinggalkan? Apakah Thorfinn mampu melakukannya? Thorfinn langsung menjawab dan menjelaskan kepada Knut bahwa itulah alasan mengapa Knut harus bekerja lebih keras lagi, karena Thorfinn tak punya otoritas seperti Knut. Thorfinn tak bisa menyelesaikan tugasnya kalau Knut meninggalkan lubang yang terlalu besar. Kalau Knut terus menyakiti banyak orang seperti ini, Thorfinn atau siapapun itu tak akan lagi bisa menolong Knut. Setelah menjelaskan hal tersebut, Thorfinn berkata kepada Knut, "Jadi bekerjalah yang rajin agar tak menambah bebanku." Knut yang telah mendengar penjelasan Thorfinn lagi-lagi tidak bisa menahan tawanya. Sambil tersenyum, Knut pun berkata, "Menarik. Ini negosiasi paling sulit yang pernah kuhadapi." Dan panel pun berganti ke Thorgil yang kaget. Bagaimana tidak kaget? Thorgil yang sudah sampai di pantai dengan persenjataan lengkap siap solo squad, melihat kapal raja beserta pasukannya telah hilang entah kemana. Thorgil si gila perang ini mengira kalau kapal-kapal raja telah bersiap-siap di laut, sementara pasukannya pergi ke desa. Thorgil yang merasa pasukan raja pergi ke desa langsung putar balik kembali ke desa. Panel pun berganti ke Knut dan kapal-kapalnya yang telah meninggalkan pertanian kecil. Ulf berkata pada Knut kalau Floki tidak puas dengan hasil pertempuran. Floki bilang dirinya tak mengerti kenapa Knut memerintahkan untuk meninggalkan pertanian. Knut yang mendengar perkataan Ulf pun bertanya kepada Ulf, apakah Ulf juga tidak puas? Ulf pun menjawab, "Tidak, Yang Mulia." Knut pun melihat wajah Ulf sembari tersenyum, dan Knut pun berkata bahwa dirinya harus kembali ke kerajaan daripada menguasai beberapa pertanian. Kalau bisa, Knut tak akan menambah beban Thorfinn. Ulf yang melihat ekspresi Knut pun berkata bahwa ini pertama kalinya Ulf melihat ekspresi senang Knut. Di sini Knut merasa bahwa sampai sekarang Knut tak pernah menganggap siapapun kecuali Ulf sebagai kawan. Tapi hari ini Knut menemukan dua orang yang mengejar tujuan yang sama dengan Knut, tapi dengan cara yang berbeda. Panel pun memperlihatkan di mana Knut merasa sangat senang setelah bertemu dengan Thorfinn dan saudaranya.